Ya, selamat pagi menuju siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Juga, Bu. Bapak Ibu. Baik, sekarang pertemuan 5, saatnya kalian presentasi proposal tugas besar ya. Nah, di sini saya lihat di data ada 10 kelompok, berarti sebetulnya nggak 10 kelompok ya, karena ternyata saya lihat ada 2 kelompok yang beranggotakan 4 orang. Padahal dulu saya di awal pernah bilang syaratnya itu kalau sisa 1 orang boleh gabung ke kelompok lain, hanya ada 1 kelompok yang 4 orang, nggak boleh ada 2 kelompok ya. Itu artinya sisa 2. Kalau sisa 2 berarti bikin kelompok baru ya, bikin kelompok baru. Nah, ternyata setelah saya cek dari data yang kalian kasih ke saya, mungkin saya bisa share screen ya. Ini ada kalau dilihat kelompok 5 dan kelompok 7 itu anggotanya 4 orang, yang mana tidak boleh. Mestinya kalau ada sisa 2 itu silakan bentuk kelompok baru. Nah, mungkin sekalian aja ya, mumpung saya lagi online sama kalian, mungkin ini diisi orangnya ada nggak nih, Akmal? Akmal ada nggak orangnya? Kalau nggak ada, ini saya anggap tidak aktif perkuliahan ya. Gugur berarti ya, udah pertemuan segini masih belum ada kelompok. Fadli Rahmat Rosyada ada nggak? Keluar Bu, Fadli Rahman Susada. Keluar. Ya Bu. Keluar ini nggak kedengeran nih suaranya. Keluar dari kampus Bu. Oh, oke, keluar ya. Ada lagi yang masih kosong. Tuh ya, nggak ada lagi. Udah keisi semua, berarti nanti kita harus ada 11 kelompok ya. Jadi yang tadi 4 orang, kelompok 7 sama kelompok 5 harus membentuk kelompok baru. Terserah nih kalian mau diundi apa gimana. Pokoknya kelompok 5 sama kelompok 7 dipecah lagi sehingga ada kelompok 5, 7, dan 11 ya. Untuk proposal saya biarkan dulu 10 kelompok, tapi setelah presentasi ya, pokoknya masih di minggu ini kalian harus lapor ke saya, Bu, kelompok 11-nya adalah siapa dengan siapa. Itu ya, terserah mau menjadi kelompok 11 ya 3 orang, kelompok 5-nya yang 2 orang, atau mau kelompok 7-nya yang 2 orang, atau mau 5-nya sama 7-nya 3 orang, kelompok 11-nya 2 orang, terserah ya, silakan dirundingkan. Intinya ini nggak boleh ada 2 kelompok isi 4 orang gitu ya. Nah, karena kita sekarang Bu, izin Bu, ya, kelompok 5 itu bertiga Bu. di sini sih saya lihat kelompok 5 ada 4 orang. Oh, sebentar Bu, hubungi Timothy dulu soalnya cuma bertiga Bu. Kalau yang buat kemarin proposal sama PPT itu ya cuma bertiga. Apa aja? Saiful, Saiful, Angga, sama Iqbal Bu. berarti Onjos Moro bukan 5 ya? Ibu, mohon maaf, sepertinya saya salah assign Bu. Maaf Bu. Saya Boleh mah saya 6 ulang, Bu? Ibu. Anjas Moro berapa? Saya mah 6 Ibu. 6. Berarti Iya. kalau 6 nanti ada 2 nih. Oke, makanya diurusnya sekarang nih. Oke, coba kita cek ya. Oh, salah tuh ya. Oke, ada lagi. Nah, ini sudah betul ya kalau gini ya. Kelompok 7, 4 orang. Ibu, Ya. maaf. Ya. Kalau kelompok 7 isinya 3 orang, Bu. Oh, siapa aja? Regita, Henry, sama Wulan. Wulandari. Berarti Fajrin bukan kelompok 7 ya. Fajrin kelompok berapa nih? Bang Fajrin kelompok 9, Bu. Oke, saya minta cek dulu deh. Kalian ya, kalau udah benar bilang oke Bu. Kelompok 1 cek. Oke Ibu, udah benar. Suaranya kecil, nanti pas presentasi perhatikan ya suaranya. Kelompok 2 cek. Udah benar Bu. Kelompok 3 Oke, Bu. cek.
Udah benar, Bu. Aman, Bu. Oke, kelompok 4 cek. Aman, Bu. Kelompok 5 cek. Betul, Bu. 6 cek. Betul, Bu. 7. Benar, Bu. 8. Oke, Bu. 9. 10. Betul, Bu. 10 ada. Bantu cek. Lu aman, Bu. Baik, kalau gitu kita urutan majunya kita tentukan sekarang. Timothy, tolong hasil pengundiannya ditulis urutannya ya. Nanti di-share di chat room, di chat Zoom. Oke, yang maju pertama, Baik, Bu. kedua, yang ketiga, keempat, terus 9. Itu dulu. Delapan, terakhir 3 ya. Oke, terima kasih. Sudah dicatatkan sama Timothy ya. Kalian bisa lihat urutan presentasinya. Timothy sudah chat ke Zoom. Oke, siap-siap ya kelompok 4. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu mekanisme presentasinya. Karena kita ada 10 kelompok, terus 100 menit dibagi 10, 10 menit, tapi sudah terpotong sama tadi undian dan pengecekan kelompok, jadi berkurang lagi waktunya ya, saya mundurin lagi 7 menit ya, per kelompok 7 menit maksimal, 7 menit itu udah termasuk tanya jawab ya, karena kita sangat banyak ini kelompoknya ya. 7 menit, saya minta tolong sama Timothy lagi nih ya, tapi nanti pas Timothy maju dibantu teman lainnya untuk jadi petugas timer ya. Jadi Timothy tolong jadi petugas timer, nanti Anda ingatkan aja di kolom chat, misalnya sudah 5 menit, diingetin gitu ya. Terus nanti pas waktu habis, ingetin lagi waktu habis gitu ya. Jadi yang presentasi diperiksa terus ya, pengingat waktunya dari Timothy, nanti ketika 5 menit Timothy akan chat, lalu ketika sudah 7 menit habis,
di reminding lagi sama Timothy waktu habis gitu ya. Oke, Baik, baik. Bu. Untuk presenter dinyalakan webcamnya, pastikan semua device-nya baik-baik saja, suaranya aman, jaringan aman, share screen aman ya. Oke, kalau gitu, ntar saya kasih dulu share screen-nya. Oke, sudah dikasih share screen-nya. Mari kita mulai penilaiannya perorangan dan per kelompok ya. Jadi harus aktif tiga-tiganya, jangan cuman diem doang ya. Oke, Mangga silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kelompok 4. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Oh iya, nanti perkenalan dirinya jangan diperkenalkan temannya ya, tapi harus bersuara memperkenalkan diri sendiri ya, supaya wajahnya naik ke atas gitu ya. Sok Mangga silakan kelompok 4. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar buatan aplikasi Listor. Untuk Aditya Sumantri, selanjutnya aplikasi seperti peran token listrik yang menjadikan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pengaruh besar bagi masyarakat. Maka dari itu, Sudah kami perkenalan? membuat Maaf, soalnya tadi ini putus-putus. Saya Fitra, nanti biar naik ke atas. Saya Sido, saya Gian. Udah belum? diulang ya, Bu. Berarti diulang lagi ya, Bu. Jaringan saya atau jaringannya di sana ya, Fitra ya? Sepertinya dari saya mungkin. Ya Fitra, Sidonya Soalnya kadang-kadang memperkenalkan diri, Giannya suruh memperkenalkan diri ya. Soalnya di kanan saya itu supaya muncul wajahnya yang presentasi. Kan di saya masih munculnya Mezia sama Timothy nih, sama Fitra. Sido sama Gian ya, belum Bu. muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Fitra Aditya Sumantri. Saya Sido Aryatama. Nama saya Gian Raditya Akmal. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar, yaitu tentang pembuatan aplikasi Listor. Nah, apa itu aplikasi Listor? Aplikasi Listor itu berperan sebagai bagaimana proses transaksi token listrik yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh besar bagi masyarakat. Maka dari itu, pembuatan sistem yang membantu agen token listrik dalam penyelesaian permasalahan dalam mencatat transaksi secara manual. Untuk rumusan masalah akan dibahas oleh Gian Raditya Akmal. Untuk Gian dipersilahkan.
Yuk agak dipercepat waktunya nih. Untuk batasan masalah, Untuk share screen-nya mau ditukar saja, Bu. Soalnya sinyal saya kurang bagus. Boleh, silakan. Oke, untuk kelompok nanti yang lainnya, pastikan sinyalnya bagus ya. Bandwidth-nya oke, tidak ada problem ya. Sok mangga, mau di-share screen sama siapa nih? Sama Bu, dia, mohon maaf. Masih dulu, Bu. Sok Sido. Berapa menit lagi, Timothy? Oke, sebentar. Saya mengingatkan sekarang sudah 3 menit 40 detik, Bu. Ya, makasih ya. Yuk, dipercepat yuk. Sido, dipercepat, Sido. Apakah udah tampil, Ibu? Sudah, ya silakan, silakan. kan masalah. Jadi pembuatan restore ini, permasalahan dalam tugas besar ini yaitu bagaimana membuat program yang digunakan untuk mencatat. Suaranya kecil banget ya. Cek. Untuk rumusan masalah ini, permasalahan dalam tugas besar ini yaitu bagaimana membuat program yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi dan mengkalkulasi atau menghitung segala transaksi. Sementara untuk tujuan yaitu pembuatan dari proposal ini untuk memenuhi tugas besar pemrograman objek dengan membuat program Listor dengan harapan dapat membantu agen token listrik dalam pencatatan dan mengkalkulasi transaksi. Untuk selanjutnya Teman-teman, mohon maaf, sudah 5 menit. Oke. Lanjut aja. Batasan masalah. Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka diperlukan batasan-batasan. Di antaranya yang pertama adalah program ini belum mempunyai sebuah database, sehingga inputan data tidak bisa disimpan dan dilihat. Yang kedua, program ini tidak dapat mengisikan token listrik, program hanya mencatat transaksinya saja. Kemudian ini ada rencana aplikasi, ada gambarannya dari frame yang pertama yang paling atas merupakan frame login bagi user, kemudian ada frame kedua adalah menu beranda untuk user memilih apakah ingin menginput transaksi atau mengkalkulasinya. Jika input transaksi hanya sekedar input saja belum bisa masuk ke database, sedangkan untuk kalkulasi adalah untuk menghitung sisa token yang tersedia dari jumlah token yang telah disiapkan dan juga jumlah token yang dijual. Sekian presentasi dari Oke, jadi intinya ini aplikasi untuk tukang dagang token ya, betul Ibu. Ya, Bu. stok ya, stok barang ya. Betul. Oh, nah kalau stok barang biasanya sih perlu database, biasanya ya perlu database. Jadi meskipun tadi kalian batasan masalah tidak pakai database, tapi rasanya sih kalau kayak gini perlu ya. Database ini aja ringan aja untuk menyimpan jumlah tokennya. Nanti kan di situ ada kalkulasi tuh ya, jumlah token terjual sama tersedia. Nah, itu untuk nyimpan yang terjual sama tersedianya harus disimpan di database. Bikin tabel yang ini aja lah, sederhana aja ya. Gitu mungkin ya dari saya ya. Ini silahkan tapi ditambahkan database sedikit aja, tabelnya mungkin sederhana. Oke, waktunya sudah habis, silahkan ditutup. Udah tutupnya? Kirain mau terima kasih. Wassalamualaikum. Udah ya? Ya sudah. Oke, berikutnya silakan. Kelompok 9. Izin share screen. Ya, pastikan jaringannya bagus ya. Udah ada Ibu? Ya, sok langsung ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrin Amika Firdaus dari kelompok 9 bersama rekan saya. Saya Ranti Marani Putri dengan NIM 341121072. Dan saya Timothy Melkositorus dengan NIM 3411211077. Dan saya Muhammad Asbia dengan NIM 34111092. Baik, di sini kita akan menjelaskan bagaimana tentang tugas besar yang akan kami lakukan. Sini ada agenda yaitu latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari tugas besar. Oke, yang pertama tentang latar belakang. Yang dimana pemrograman itu merupakan proses menulis, menguji, dan memperbaiki, juga memelihara kode, membangun suatu program. Berdagang pula merupakan konsep dasar pembelian, pasokan barang, persediaan, dan menjual kembali tanpa adanya pengolahan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Timothy. Rumusan masalah yang kami dapat itu ada bagaimana keuntungan berdagang. Maaf. Ya, rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana keuntungan berdagang dapat diperoleh. Lalu kedua ada bagaimana cara menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Kemudian Selanjutnya. tujuan dari masalah. Tujuan dari masalahnya yaitu untuk membantu menghitung kerugian dan kekurangan dalam berdagang, kemudian mengetahui penggunaan program dalam berdagang, dan terakhir fasih dalam menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Selanjutnya. Manfaat dari penelitian. Pertama, bisa membantu sebuah proses berdagang. Yang kedua, melatih menghitung berdagang dengan baik. Sudah, Ibu. Tidak ada ininya, desainnya. Ada nggak? Siapa tahu punya desainnya gitu. Kayak Ada Ibu desainnya. ada database nggak ini? Ada database, Bu. Oke, ini speknya gimana ya? Soalnya kan dari tadi kalkulator perdagangan gitu, tapi saya nggak ada bayangan sih sebetulnya seperti apa kalkulatornya gitu. Jadi kita mau buat aplikasi buat perhitungan, misalkan kayak ini Bu, kayak suatu perdagangan, nanti ini list transaksinya di sini kita buat aplikasinya gitu Bu. Kasir ya? Iya Bu, kasir Bu. Yang di kasir. Cuman, ya. iya Bu, cuman ini kan lebih ke perorangan gitu Bu, bukan ke perusahaan. Maksudnya perorangan gimana? Di usernya konsumen. Usernya misalkan kayak tukang tahu gitu Bu. Jadi si tukang tahu ini keluar masuknya barang pakai aplikasi ini gitu Bu. Oh, usernya tetap pedagang ya? Iya Bu, usernya tetap pedagang. Ya kayak toko-toko kecil kayak kios gitu-gitu kan? UMKM Bu lebih tepatnya Bu. UMKM ya. Berarti ada inventory atau enggak? Sebagai batasan masalah. Ada Bu. Batasan masalahnya Neng, coba. Ranti pindahin ke batasan masalah. Batasannya mana? Ini mah rumusan. Ada ya batasannya ya? Ada? Enggak? Batasannya nggak dimasukin ke PPT, Ibu? Kalau di proposal? Ada, Ibu. Ada, Ibu, bentar. Bentar, Ibu. Kalau di proposal, oh ya, ini saya lihat proposal pakai poin-poin, hindari poin ya, pakai angka ya. Rumusan masalah jangan pakai tanda tanya begini ya, bagaimana keuntungan berdagang dapat diperoleh, ini bukan masalahmu sih sebetulnya ya. Bagaimana cara menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Oke, bisa lah ya.
Di sininya juga nggak ada tuh batasan masalah di proposalnya. Ya, nggak ada ya. Makanya jadinya saya nggak jelas ini teh mau bikin apa gitu ya. Kalkulator berdagang. Oke, jadi di proposal belum jelas seperti apa aplikasinya ya. Oh, Di ini Bu, belum. batasan masalah. Itu sih. Nggak ada di proposalnya juga nggak ada. Saya lagi baca proposal Anda di Google Classroom. Nggak ada. Emang nggak ada. Kalian emang nggak buat. Iya. Di proposalnya nggak ada ya. Saya udah cek ya. Nggak ada. Baik. Ini saya lagi bahas proposal nih. Saya sambil baca proposal. Yang ini kan Fajrin, Ranti, Timothy, Hasbia ya. Ya, Bu. Harus jelas ya. Di sini kurang jelas. Meskipun tidak diminta, tapi tadi kelompok 4 cukup baik ya. Mereka bahkan detail sekali. Jadwal pelaksanaannya detail sampai disebutin orang-orangnya siapa gitu ya. Meskinya nggak gitu juga gitu ya. Nggak begitu juga, tapi malah terlalu detail ya nggak masalah lah itu untuk pegangan mereka. Dan sampai bikin rencana aplikasi ya kalau kelompok 4. Nah kalau yang ini minimalis ini ya, minimalis nggak ada seperti apa sih khasnya aplikasinya, karena di sini di metodologi isinya semuanya general ya, metodologi isinya general, agak banyak takutnya jangan copas ya, seperti copas gitu ya, seperti teknik pengumpulan data, takutnya kalian ngetiknya copas, tolong jangan copas. Dan kalau bisa dimunculkan di metodologi ya, meskipun setitik ya, gitu. Kelompok 4 kebanyakan di-spill, kelompok 5 minimalis ya. Berapa ini teh kelompok berapa? 9 minimalis. Gitu ya, ini perbaiki proposalnya ya. Dilengkapi lagi. Terus untuk berdagang ini kalkulator berdagang silahkan dibuat. Tapi kalau diperlukan database mestinya sih diperlukan ya, karena kan tadi harus ada apakah ada transaksi, entah nih kalian mau di inventory-nya yang ditonjolkan atau mau di kayak transaksi bulanan misalnya. Ini tukang tahu nih jualan, dia pakai aplikasi ini meskipun harusnya di smartphone ya, tapi nggak apa-apa kan kita latihan ya. Ada ininya ya, ada transaksi hari ini berapa sih tahu yang terjual kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau ada historinya berarti butuh database setidaknya ya. Yang namanya transaksi biasanya butuh database begitu ya. Oke, nanti ditambah ya. Tampilannya juga sedikitnya ada ya, mockup desainnya sedikit di proposal ya. Baik, itu untuk kelompok 9 silahkan ditutup. Baik Ibu, makasih. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, berikutnya. 1. Sudah ada Ibu. Ada, sok. Cuman kecil begini ya? Belum Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Aminuddin Ihsan. Saya Raja Febiana. Saya Luki Syahroni. Di sini kami akan mempresentasikan proposal tentang aplikasi sistem pembayaran SKS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luki Syahroni. SKS atau Sistem Kredit Semester adalah bagian penting dalam proses akademik selama perkuliahan. Selain itu, SKS adalah penentu waktu dan beban studi yang harus diambil oleh mahasiswa. Di dalam SKS ini, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sesuai arahan wali dosen bagi mahasiswa semester 3 ke atas. Namun biasanya SKS mata kuliah sudah dipaket dari awal masuk. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mahasiswa dapat melihat dan mengetahui pembayaran SKS tanpa perlu mendatangi universitas atau kampus. Yang kedua,
bagaimana cara perancangan aplikasi pembayaran SKS tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara kerja aplikasi tersebut untuk penggunanya nanti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raisya. Batasan masalah di proposal ini ada 3. Yang pertama, peneliti akan menawarkan pemrograman untuk mahasiswa bisa memudahkan sebagai sarana pembayaran bagi mahasiswa. Yang kedua, sementara aplikasi ini dirancang untuk pengguna device terlebih dahulu seperti Windows. Yang ketiga, cara kerja aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan cara memilih fitur pada aplikasi yang ada. Seperti contoh, mahasiswa akan melakukan pembayaran pada SKS yang telah diambil, dan setelah itu mahasiswa dapat langsung melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembuatan proposal ini adalah 1. Membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk membayar SKS mata kuliah. Yang kedua, untuk mempermudah mahasiswa untuk melakukan transaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aminuddin. Yang selanjutnya ada metode. Metode yang kita gunakan itu ada 5, yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua desain aplikasi, yang ketiga pembuatan aplikasi, yang keempat testing dan revisi, yang kelima pembuatan laporan. Untuk pengumpulan data, kita mengumpulkan data mata kuliah yang ada di suatu universitas. Selanjutnya bila sudah data dikumpulkan, kita mulai mendesain aplikasinya, dan desainnya sudah jadi. Selanjutnya kita membuat aplikasi dengan menggunakan pemrograman Java. Yang keempat itu ada testing dan revisi. Nah, untuk testing dan revisi ini kita akan melakukan pengetesan pada aplikasi yang kita buat. Bila ada kesalahan, maka nanti akan ada revisi pada programnya. Untuk kelima, pembuatan laporan akhir. Bila keempat metode yang atas sudah dilakukan, maka kita akan membuat laporan akhir. Sudah, Ibu. Oke, ada database nggak? Kemungkinan pakai, Bu. Oke, lanjutkan ya. Baik, Bu. Silakan ditutup. Baik. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya kelompok 2. Sudah ada, Ibu? Ayo langsung aja. Baik, Bu. Saya kirain pen house ya, namanya pet house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat. Di kelompok kami ada saya Derian Syauli Muharam dengan NIM 3411 211079. Saya Muhammad Randi Kurniawan dengan NIM 3411211073. Saya Muhammad Ridwan Nuriski dengan NIM 2411201124. Baik, selanjutnya dalam presentasi kali ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang, akan dibacakan oleh Muhammad Ridwan Nuriski. Latar belakang, hewan peliharaan atau hewan timbangan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman dalam kegiatan sehari-hari manusia. Berbagai macam masalah ditemukan dalam merawat dan memelihara hewan peliharaan. Contohnya adalah kurangnya pemahaman dari pemilik terhadap cara merawat mereka, ataupun hewan peliharaan yang tak bisa mereka bawa dalam setiap kegiatan mereka. Dan selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Yang kedua ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama,
Apa saja kendala yang dimiliki pemilik hewan peliharaan dalam merawat dan menitipkan hewan peliharaannya? Yang kedua, apa saja fitur dalam aplikasi Pet House yang dapat menjadi solusi pemilik hewan peliharaan dalam merawat dan menitipkan hewan peliharaannya? Yang ketiga, cara pemilik hewan peliharaan dalam mengakses dan menggunakan layanan yang disediakan aplikasi Pet House. Selanjutnya akan dibaca oleh Dery. Baik. Selanjutnya ada tujuan masalah. Dalam tujuan masalah di proposal ini, yang pertama ada mengetahui apa saja kendala yang dimiliki para pemilik hewan peliharaan dalam merawat dan menitipkan hewan peliharaannya. Seperti misalnya pemilik kurang paham dalam merawat hewan ataupun tidak bisa membawa hewan tersebut jika berpergian. Yang kedua ada mengetahui apa saja fitur yang akan menjadi solusi pemilik hewan peliharaan. Fitur di aplikasi ini adalah dengan terdapat dua menu. Yang pertama ada delivery, yang kedua ada reservasi. Untuk delivery sendiri, seperti halnya dengan delivery, yaitu memesan jasa untuk membawa hewan peliharaan. Dan untuk reservasi sendiri, yaitu untuk seperti sistem membooking hewan tersebut. Bukan untuk membooking merawat hewan. Yang ketiga ada mengetahui cara dalam mengakses dan menggunakan layanan yang disediakan. Selanjutnya ada batasan masalah yang akan dibacakan oleh Ridwan. Agar dalam penulisan proposal ini tidak menyimpang dari permasalahan yang kami angkat, maka kami memberikan batasan masalah, yaitu yang pertama, mencari tahu masalah apa saja yang dimiliki pemilik hewan peliharaan. Yang kedua, menetapkan fitur atau layanan apa saja yang ditawarkan pada calon pelanggan. Yang ketiga, menetapkan prosedur pemesanan layanan jasa Pet House jarak jauh. Yang keempat, aplikasi ini masih belum menggunakan internet. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini ada pengumpulan data. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Yang ketiga ada desain. Yang selanjutnya ada implementasi atau development. Yang selanjutnya ada pengujian sistem. Dan terakhir penulisan laporan. Sekian, Bu. Oke. Ini ya, untuk pendataan hewan-hewan yang ini. Ada database berarti ya? Ada database-nya nggak? Rencana masih belum, Bu. Untuk rencana. Masih belum. Iya, Bu. Kalau jadi belum pakai. Ini teh kan untuk ini penitipan, bukan? Iya, Bu. Jadi penitipan sama perawatan kayak mandiin gitu, Bu, kayak gitu. Enggak, sistemnya bentuknya gimana nih? Mendata hewan yang masuk atau hanya sekedar panduan? Transaksi, Bu, transaksi. Transaksi ya, berarti kalau transaksi harus ada database gitu kira-kira ya. Iya, kalau transaksi ada database. Terus kan di sini tujuannya mengetahui kendala yang dimiliki pemilik hewan. Betul. Tapi bentuk aplikasinya transaksional, transaksi hewan masuk, hewan keluar begitu? Atau gimana? Iya, Ibu. Kan tadi transaksi, kan saya tanya ini knowledge base atau transaksi. Kan kalian bilang transaksi. Transaksi itu berarti kan kayak kamu punya pet hotel gitu ya, atau pet house tadi ya. Ada hewan masuk, didata sama sistem kayak gitu ya, kalau transaksi ya? Iya, Bu. Tapi di sini tujuannya kendala yang dimiliki para pemilik hewan. Mengetahui kendala, kalau mengetahui kendala cocok nggak sama transaksional?
Oh ya, di sini maksud dari kendala ini teh Bu. Jadi kan si pemilik hewan ini tidak harus langsung ke lokasi Bu. Konsultasi berarti ya. Ada proses konsultasi ceritanya ya. Ya Bu. Kalau ada proses konsultasi berarti di sistemnya ke sistem atau ke pemilik pet house. Lebih ke pemilik Bu. Ya berarti kan sistem tidak menangani konsultasi. Iya Bu. Hanya transaksi aja. Kalau menangani transaksi saja, tujuannya jadi salah gitu. Oh iya Bu. Kan kalau transaksi aja berarti hewan datang. Misalnya yang masuk kucing. Di data gitu ya, kucing tanggal berapa, namanya siapa. Paling begitu kan ya? Iya Bu. Masuk ke kamar berapa, apa kandang lah. Sorry, kandang ya, kandang berapa. Apa nih perawatan atau apa mau mau di grooming atau mau dirawat kayak gitu. Itu kan transaksi ya. Iya benar. Transaksi. Tapi kalau konsultasi, kamu kayak nanya ke sistem kayak sistem cerdas gitu. Kayak halodoc gitu ya Bu. Iya, ini kucing kayak gitu. Oh iya Bu. Kucing apa namanya bulunya rontok. Terus nanti sistem nanya lagi, bukan halodoc sih kayak ini. Kalau sistem cerdas itu kayak dulu di Windows ada si Mr. Clippy, tahu nggak? Di Windows tuh ada Mr. Clippy atau kayak apa ya? Siri pakai iPhone nggak? Kalau di iPhone ada Siri itu. Atau di Google Assistant lah, kayak gini kalau apa konsultasi. Halo Google, gimana cara masak mie instan? Sama Google dibilangin caranya kamu bla 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 bla. Itu kan ya. Itu iya, Bu. Konsultasi gitu. Nah, itu sistem cerdas biasanya. Misalnya apa yang bisa saya bantu kata sistem ya. Kucing saya bulunya rontok. Baik. Berikutnya ciri-cirinya apa lagi? Kan dia mikir tuh. Nggak mau makan. Oke, ciri-cirinya apa lagi? Garuk-garuk misalnya. Apakah ada kutu? Nah, gitu kan. Apakah ada luka atau apakah ada apa tuh skabis kayak gitu-gitu. Sehingga nanti rekomendasi pengobatannya adalah pakai salep. Nah kalau skabis gitu ya. Atau kutuan. Atau kalau kutuan di grooming nanti solusinya. Atau misalnya oh tidak ada kutu, tidak ada skabis, mungkin stres gitu ya. Stres diapain atau makanannya ditanya juga sama sistem makannya apa, dikasih asin, dikasih apa gitu ya, atau dikasih Whiskas gitu, tidak ada vitaminnya atau enggak gitu kan, itu sistem konsultasi ya. Kalau ini transaksi, berarti tujuannya diganti ya, tujuannya Baik Bu. salah ya di proposal ya. Sesuai dengan ini aja ya, bentuknya kan transaksional. Oke. Intinya sih itu ya, di proposalnya diperbaiki ya. Terus sesuaikan dengan maksud kalian, pengen bikin aplikasi apa. Karena di tujuan, bukan tujuan masalah ya, tujuan penelitian, nggak ada tujuan masalah. Adanya rumusan masalah atau batasan masalah. Mengetahui kendala yang dimiliki para pemilik hewan itu bukannya berarti apa? Mendata ya tujuannya ya, mendata hewan yang keluar masuk ke pet house gitu ya. Ya Bu, ya Bu. Dan kawan-kawannya lah, pokoknya silakan diperbaiki. Intinya gitu kan ya. Hewan masuk, hewan keluar, Ya Bu, betul apa, Bu. perawatan, tanggal berapa, keluar kapan gitu kan ya. Betul Bu. Iya, oke, itunya mah aplikasinya mah nggak masalah, dilanjutkan aja. Paling saran saya sih kalau kayak transaksional gitu ada minimal ada database gitulah, tabel-tabel sederhana aja. Ya, oke lanjutkan ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Berhubung Sekian dari waktunya udah habis dan lewat, sekian dari kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kelompok berapa lagi? Izin share screen, Bu. Tadi teh kelompok berapa? 2 ya tadi teh ya. Mangga silakan lanjutkan. Izin share screen. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Henry Dian Rusmana dengan NIM 34112101. Saya Regita Zilia dengan NIM 3411211180. Saya Trihandayani Wulandari Syadia dengan NIM 341121118089. Kami akan mempresentasikan aplikasi yang akan kami buat untuk tugas besar. Untuk nama aplikasi yang akan kami buat yaitu Beauty Health. Latar belakang, memiliki kulit wajah yang sehat tentu menjadi idaman bagi semua orang. Sayangnya ada banyak hal yang tanpa disadari justru bisa merusak kulit wajah, mulai dari faktor lingkungan hingga kebiasaan buruk. Produk dan perawatan kecantikan sangatlah mudah didapatkan. Tetapi memilih produk dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kulit tidak selalu mudah dilakukan. Banyak orang yang masih belum mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk merawat wajah yang menarik sesuai dengan jenis kulit. Tujuan selain untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pemrograman objek dan dengan membuat sebuah program bertemakan aplikasi konsultasi kesehatan wajah ini bertujuan untuk membantu masalah kecantikan dan kesehatan kulit wajah khususnya bagi para wanita. Mereka bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah dan lebih dimengerti. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dan selanjutnya, batasan masalah dari pengerjaan tugas besar ini. Yang pertama, program tidak bisa menyimpan data user, terus program masih bersifat offline, program tidak bisa bertransaksi, juga program ini hanya bisa dijalankan di device belum termasuk di HP. Fitur yang dimiliki sama sistem, si aplikasi ini tuh bisa melakukan pemberian informasi tentang masalah kesehatan wajah. Aplikasi juga menampilkan nama produk, harga produk, dan juga jumlah kuantitas produk. Terus aplikasi ini menampilkan macam-macam masalah kesehatan yang ada di wajah, mulai dari kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif, dan kulit kombinasi, dan juga penjelasan penyakit dan juga obat yang disarankan. Terus aplikasi ini menampilkan resep produk dengan nama produk, jenis produk, masalah kesehatan, dan juga banyaknya produk. Tujuannya untuk bisa digunakan apabila ingin membeli produk selanjutnya. Selanjutnya ada gambaran tampilan dari aplikasi kami. Yang pertama ada tampilan awalnya. Lalu selanjutnya di tampilan menu wajah ada 4 pilihan jenis kulit. Yang pertama ada kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif, dan kulit kombinasi. Lalu apabila kita misalnya memilih kulit kering, di situ muncul macam-macam masalah pada penyakit kulit kering. Contohnya itu ada kulit kering sama jerawat. Lalu apabila kita memilih masalah kulitnya yaitu kulit kering, maka akan muncul lagi penyebab dari kulit kering tersebut dan rekomendasi produk dari aplikasinya. Lalu habis tampilan menu wajah, selanjutnya itu ada tampilan dari produk. Di dalam menu produk ini ada merek produk-produk yang sudah tadi direkomendasikan oleh aplikasi, lalu ada harga dari masing-masing produknya dan juga jumlah dari jumlah dari kuantitasnya. Lalu selanjutnya ada tampilan dari resep produk. Di sini isinya ada masalah kesehatan. Jadi jenis kulitnya ada apa, terus masalah penyakitnya apa, lalu ada jenis produk seperti contohnya masker atau serum. Lalu nama produknya yang sesuai tadi direkomendasikan dan juga banyaknya produk. Sekian presentasi dari kami, Bu.
Oke, ini ya website informasi ceritanya ya. Aplikasinya kalau bisa ini ya, kalau ide sudah oke, aplikasinya kalau bisa agak-agak berbau sistem multimedia sedikit karena tadi ada teks, ada image, sepertinya akan ada teks dan image mungkin ya. Kalau misalnya mau ditambahkan video, mangga silahkan, misalnya cara melawat kulit apa gitu ya, videonya ambil aja dari internet, atau tapi dikasih apa kayak ini refer to apa, source-nya apa gitu. Jadi kita nggak sembarangan ngambil ya, karena hak cipta kan ya. Nah terus ini oke sih, seperti konsepnya seperti web statik ya. Jadi nggak ada database, mangga silahkan nih, berarti berbasis GUI ya ini ya. Iya, Bu. Berbasis GUI, ya. Boleh silahkan dilanjutkan, cuman perbaikannya ada di proposal aja ya. Minggu kemarin udah saya bilang tujuannya bukan memenuhi matkul PO1, udah dikasih tahu tuh. Jadi nggak usah ditulis itunya, terus ada beberapa perbaikan aja di proposalnya, seperti rumusan masalah agak-agak diperbaiki ya, kurang tajam, kayak bagaimana cara kerja aplikasi itu bukan rumusan ya. Yang nomor 4 tuh, rumusan nomor 4 dihapus ya. Terus bagaimana tampilan aplikasi yang akan digunakan itu bukan rumusan masalah ya. Rumusan yang nomor 3 juga dihapus ya. Nah, mungkin nomor 1 dan 2, nomor 1 dan 2 mungkin itu masalahnya ya. Tapi redaksinya, redaksi perbaiki. Jadi lebih apa ya, lebih mengerucut gitu ya, lebih kaya rumusan ya. Tapi kalau nomor 1 itu masalah Anda sebetulnya ya, bukan masalah penelitian ya. Oke, nah terus nomor tujuan juga perbaiki aja redaksinya ya, perbaiki aja. Oke, baik, itu sih overall ya, silahkan dilanjutkan aja tanpa database juga oke ya. Mangga silahkan ditutup, tapi jadwal pelaksanaannya ini belum ada isinya ya. Ya, Bu. Ini ya dikerjakan ya. Baik, Bu. Ditutup. Terima kasih, Bu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, proposal saya cuman balikin ke perwakilan aja ya. Jadi kalian bisa cek ya, di situ ada di private comment saya ngasih revisinya ya, kalian perbaiki ya. Nanti saya buka lagi room untuk perbaikan revisi. Begitu. Baik, selanjutnya kelompok berapa ya? Tadi teh kelompok berapa? Sok aja lah dilanjutkan, kelompok berapa tuh? Kelompok 7, Ibu. 6, 6, Ibu. Sekarang kelompok 6. Ya. Sok, mangga kelompok 6, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulan Anjas Mauro Kambali dari NIM 84 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini mengenai aplikasi perpustakaan digital yang beranggotakan saya Wapa Sebaga dengan NIM 34112111074. Saya Zahra Siramadani dengan NIM 34112111098. Selanjutnya, materi saya persilakan kepada Wapa Subaga. Data belakang. 1. Definisi perpustakaan. Contohnya, pusat informasi, ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi. 2. Macam masalah yang ditemukan. Seperti penyimpanan data perpustakaan yang sangat tidak terstruktur. 3. Kemajuan pengembangan teknologi. Mahasiswa atau orang sekitar juga bisa mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya, rumusan masalah. 1.
Apa pengertian dari perpustakaan digital? 2. Bagaimana peran aplikasi perpustakaan digital di kampus sebagai salah satu pusat sumber belajar? 3. Apa keunggulan dan kelemahan aplikasi perpustakaan digital ini? 4. Bagaimana cara kerja aplikasi tersebut untuk penggunanya nanti? Selanjutnya oleh Jarah. Baik, selanjutnya dari permasalahan yang dibahas tadi, kami akan memberikan batasan masalah. Yang pertama ada pengertian dari perpustakaan digital ini. Jadi perpustakaan ini yang dimana seluruh isi koleksi dan proses pengelolaan dan layanannya berupa kumpulan data dalam bentuk digital yang bisa diakses melalui perangkat elektronik. Yang kedua, ada peran perpustakaan digital, yaitu sebagai penyedia informasi, penyedia layanan informasi, atau pengguna informasi dengan memanfaatkan jaringan dan teknologi digital. 3. Keunggulan perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini keunggulannya dirancang dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun penggunanya berada tanpa harus datang ke perpustakaan langsung. Sedangkan kelemahannya, jika tidak ada jaringan internet, perpustakaan digital ini tidak dapat beroperasi. Selanjutnya ada tujuan. Mempermudah menyusun atau mendata buku yang ada di dalam perpustakaan, meningkatkan kesempatan untuk belajar, mengembangkan distribusi hemat biaya dan efisien. Yang keempat ada memfasilitasi perkembangan secara sistematis dengan cara mengumpulkan, simpan, dan mengatur informasi dan pengetahuan dalam bentuk digital. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anjasmara. Ya baik, di sini ada tampilan dari aplikasinya. Yang pertama itu buat login. Buat login di sini, lalu ada pendaftaran juga bagi yang baru mau daftar. Selanjutnya. Lalu di sini ada input buku yang bertujuan untuk memasukkan buku-buku baru, kayak masukkan kode buku, judul buku, tanggal terbit, pengarang, penerbit, dan daerahnya. Lalu di sini ada transaksi peminjaman bukunya. Jadi kalau yang mau minjam buku bisa ditulis di sini, sama tanggal pengembalian bukunya juga seperti itu. Ya, baik, terima kasih dari kelompok saya. Oke, sistem untuk perpustakaan, untuk ngedata buku, begitu ya, pakai database ya. Iya, Ibu. Nah, tapi mungkin saya komentarnya di proposal ya. Proposalnya tolong diperbaiki, itu banyak salah ya. Ya, Ibu, siap. Saya balikin revisinya ke Wafa ya. Ini sedang saya tuliskan apa aja perbaikannya. Seperti ini ya, rumusan masalah itu bukan yang kayak apa pengertian dari perpus digital, bukan yang kayak gitu ya. Apa ada masalah apa sehingga harus dibuatkan sistem ini? Apakah pendataan? Ini kan masalah pendataan ya. Ya, Ibu. Apakah pendataan? Ya, kenapa dengan pendataan itu masalahnya ya? Sudah didata tapi kenapa gitu? Apakah data pendataannya tidak terupdate berkala, misalnya nih pindahan rak dari rak 1, buku rak 1 pindah ke rak 3, tidak ada update datanya nih, sehingga pas orang cari saya mau pinjam buku X ada di rak 1 katanya, ternyata pas ke rak 1 nggak ada, oh udah dipindah ke rak 3. Nah itu kan masalah. Coba diinikan di redaksinya gimana tuh, itu ya. Terus batasannya jangan kayak begini ya, ini batasannya panjang bener ya.
lebih banyak ininya, teorinya nih di batasan nih. Singkat aja, batasannya apa? Tidak membahas apa? Tidak membahas inventory atau justru malah inventorinya yang dibahas. Jadi dibalik. Ini inventory ya sepertinya ya? Atau transaksi di front office ketika ada mahasiswa pinjam buku? Waktu transaksi pinjam buku, Ibu. Transaksi pinjam buku. Iya. Menghandle inventarisasinya enggak? Inventory bukunya juga enggak? Iya, Ibu. Oke, berarti itu dibahas semua dong, sistemnya besar tuh. Besar ya, tidak hanya transaksi pinjam buku, juga apa. Itu di transaksi pinjam buku ada ininya enggak? Misalnya masalahnya banyak yang miss itunya tanggalnya pada telat. Terus tidak terinfokan ke front office. Sehingga front office-nya sendiri juga mana tahu itu buku telat atau enggak. Nah, itu juga masalah ya, tiba-tiba yang pinjam buku datang sebulan kemudian dengan wajah tanpa dosa ya, nggak ngerasa itu telat, atau bahkan bukunya nggak pernah kembali ke perpus. Ada mungkin yang gitu ya. Nah, itu masalah gitu ya. Jadi kalian makanya bikin sistem. Itu ya. Diinginkan kembali ya, diperbaiki redaksi. Karena bingung saya ngomongnya, pokoknya di revisinya perbaiki redaksi, itulah ya. Banyak ya, saya kembaliin ke Wafa ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Sistemnya agak besar tuh ya. Ini ya, semangat ya. Satu kata dari saya, semangat ya. Terima kasih ya, silahkan ditutup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sok mangga, next kelompok berapa? Yuk. Yuk, kelompok berapa ini teh? Kelompok 10, Bu. Ayo atuh, yuk. Izin untuk share screen, Bu. Ya, silahkan. Fauzi ya, Fauzi. Saya balikin revisi proposalnya ke Fauzi ya. Mangga silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Nama saya Muhammad Ahyar Saputra. Dan maksudnya proposal ini disusun dan tugas besar ini akan dikerjakan oleh 3 orang, yaitu saya Muhammad Ahyar Saputra dan rekan saya Muhammad Puji Firdaus dan rekan saya. Dan saya Mezia Raihan. aplikasi yang akan kami rancang itu adalah sebuah aplikasi game atau permainan berbasiskan dengan bahasa pemrograman Java, yaitu Suite Jawa. Silakan Fauzi. Baik, terima kasih Ahyar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Suite Jawa. Jadi permainan ini disebut permainan Suite, dalam bahasa Jawa disebut permainan pingsut. Versi lain yang struktur permainannya sama dengan permainan Suite adalah permainan batu kertas gunting.
permainan ini, masing-masing pemain strateginya adalah menunjukkan ibu jari yang merupakan simbol dari gajah, telunjuk yang merupakan simbol dari orang, serta kelingking yang merupakan simbol dari semut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mezia. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kenapa kami membuat game Sweet Jawa ini. Yang pertama itu bagaimana membuat Sweet Jawa sendiri menjadi dikenal oleh kalangan muda dan dikenal terhadap negara luar. Lalu yang kedua itu ada bagaimana caranya membuat Sweet Jawa ini menjadi lebih tertarik untuk dimainkan, terutama oleh kalangan muda yang tadi. Maka dari itu kami aplikasi sederhana ini kami buat diharapkan untuk menaikkan eksistensi budaya Jawa dan membuat anak-anak muda tertarik pada permainan Sweet Jawa ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahyar. Adapun batasan-batasan yang kami tetapkan pada pengerjaan program kali ini, yaitu yang pertama itu ada only games. Jadi sebatas hanya ada permainan inti saja, tidak ada fitur yang lain. Seperti fitur chat kayak gitu belum bisa ada. Terus yang kedua, bad memory. Maksud dari bad memory ini tuh tidak akan ada rekapan permainan-permainan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Lalu visual terbatas, itu desain visualnya gak akan sebagus game-game zaman sekarang lah. Sederhana aja gitu. Terus offline itu maksudnya game akan dilaksanakan secara offline. Jadi dua pemain akan memainkan gamenya di satu device gitu. Terus tujuan dan manfaatnya, tujuan dari kami merancang program ini adalah untuk menaikkan eksistensi budaya lokal atau budaya Jawa itu sendiri dalam bentuk permainan ini yang akan dipromosikan kepada warga lokal dan warga luar kalau misalnya nyampe gitu. Terus manfaatnya itu untuk permainan untuk meredakan stres serta untuk menaikkan minat anak-anak muda terhadap budaya dalam cara yang menyenangkan. Ini quotes dari Priftama. Sekian dan terima kasih Bu sudah. Oke, kalau secara konten cukup cukup baik di proposal. Cuman kalau cuman Sweet Jawa aja ini gitu ya, kurang. Ya kan cuman sweet gitu ya. Justru harus menang di ininya ya, di gameplay ya. Akan lebih powerful kalau gameplaynya bagus ya. Oke, sebentar ya. Ini anak saya riuh pengen masuk Zoom juga. Sebentar ya. Oke, Bu. Oke, jadi saya udah kasih juga sih revisi ke lewat Fauzi ya, nanti dibaca ya di sana. Nanti lebih diuraikan lagi rencana aplikasinya seperti apa. Terus karena yang menarik itu di kalian itu meningkatkan eksistensi budaya Jawa gitu ya. Terus pokoknya kita lebih ini aja ya, aware ya tentang budaya Jawa. Nah, justru itu yang diangkat ya, itu menarik ya, karena bisa dibawa ke edukasi ya, game edukasi. Jadi nanti selain Sweet Jawa, tambahin edukasi tentang budaya Jawanya. Jadi nggak cuman sekedar sweet-sweetan, terus nanti lawan siapa ya sweetnya? NPC atau orang lain? 2 player. Ini buat si permainannya Bu, kami mikirnya bakal bisa baru kepikiran 2 player sih di satu device itu di HP. Oh, 2 player. Di HP tetap bahasa Java ya. Di HP ya, pokoknya di satu device Bu, maksudnya gitu.
Iya, iya, iya. Di ini ya, jangan cuma sekedar suite ya. 2 player, oke, mangga silahkan. Tapi nanti yang ini, yang menang, mungkin dia akan mendapatkan pengetahuan kebudayaan Jawa gitu. Kalau saya sih malah lebih setuju kamu mainnya sama NPC. Nanti NPC di apa namanya dirandomkan saja gitu ya, mau jempol, telunjuk atau kelingking. Terus kalau kalian menang, ya kalau peluang kemenangannya memang cuman 1/3 gitu ya. Karena ada 3 pilihan ya nggak masalah ya. Tapi nanti kalau kalian menang, terus dia harus ada muncul informasi mengenai kebudayaan Jawa, karena kan mengedukasi. Soalnya kalian meningkatkan minat anak muda terhadap budaya Jawa, gitu ya. Nah, terus nanti kalau udah katakan gini lah, main suite 10 kali, ya setiap 1 kali main, kalau menang ada kebudayaan Jawa muncul. Terus main lagi, menang ada informasi kebudayaan Jawa muncul semacam kayak pop-up gitu ya. Semacam kayak pop-up atau terserah kalian mau bagaimana ya. Nah, terus setelah itu, sebentar ya. Ini anak saya bolak-balik gangguin dulu. Bentar. Soalnya dia juga lagi Zoom meeting. Oke, maaf ya, ini masih SD anak sayanya, masih kecil. Ini lagi ANBK, jadi online school juga di rumah. Nah, tadi sampai mana? Suite Jawa. Oh, ini 10 kali main misalnya ya. Kebayang nggak? Nanti tuh main sama NPC. Main pertama nih, kalian menang. Dapat kayak inilah, petunjuk. Kan kalau kalian lagi main game suka dapat petunjuk ya, atau dapat kupon atau dapat apa. Nah, kalau ini kalian petunjuknya itu tentang kebudayaan Jawa, jadi lebih ke edukasi gitu ya. Edukasi budaya Jawa dapat. Kalau menang 10 kali berarti akan 10 informasi yang kita punya. Nah, nanti petunjuk budaya Jawanya itu kita pakai sebagai knowledge kita untuk menghadapi kuis. Jadi setelah 10 kali main suite, berikutnya si orangnya dimasukin ke kuis budaya Jawa, kayak pilihan ganda gitu loh. Ya, kebayangkan ya? Kuis, ya pilihannya 3 aja, ABC aja. Diuji sama berapa pertanyaan, misalnya 5 pertanyaan. Terus nanti menang kalahnya dari menjawab kuis itu. Udah aja gitu doang, 1 level. Itu udah cukup. Gitu ya. Jadi nggak cuma sweet gitu aja, enggak ya, tapi juga ada kelanjutannya, ada edukasinya, karena menarik ini ya. Kalau mau di ini lagi, upscaling lagi bisa ini ya, Sweet Jawa, sok name it lah. Mau misalnya ini, kalian bikin ini game RPG, bisa temanya Sweet Jawa, mau lebih parahnya gitu ya. Atau mau bikin turn-based game strategi, berantemnya orang lain pakai pukul pedang jurus, ini mah enggak, Sweet Jawa. Turn-based gamenya, tapi perangnya pakai Sweet Jawa. Bisa begitu juga ya. Tapi ada kartu peluang. Kalian punya ini item kartu peluang untuk peluang kemenangan lebih tinggi. Jadi ketika Sweet, kartunya dipakai, kemungkinan menangnya lebih tinggi gitu ya, item-item gitu. Di mana item-itemnya diperoleh dari quest atau dari beli atau apa. Itu kan jadi kemana-mana ya, padahal dari Sweet Jawa doang. Gitu ya. Oke, mungkin minimal kayak tadi ya. Mangga ya, silakan ya, ini gamenya dilanjutkan dengan penambahan edukasi. Terserah deh, Baik, Bu. saya kan kasih masukan kayak gitu, tapi kalau kamu punya ide lain, ayo nanti diobrolin aja. Bagus idenya ya. Oke. Siap, baik Bu. Terima kasih Bu. Ini tutup.
Sok mangga berikutnya. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Faris Riyadi dengan NIM 34112111076 dan teman-teman saya dari kelompok 5 yaitu Nama saya Angga Muhammad Kamal dengan NIM 34112111099 dan teman saya. Nama saya Iqbal Maulana dengan NIM 341121105. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan tugas besar pemrograman objek 1. Kelompok kami sendiri akan membuat sebuah program pemutar musik. Yang pertama adalah pengertian dari MP3 player. MP3 player adalah sebuah alat atau aplikasi yang dibuat untuk memutar file musik, audio seperti MP3, WAV, WMA, dan lainnya. Adapun alasan kami membuat program ini yaitu untuk membantu orang yang memiliki keterbatasan internet agar tetap bisa menikmati musik. Karena itu kami membuat program pemutar musik offline. Selanjutnya, rumusan masalah. Perumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana cara program pemutar musik tersebut? Lalu, apakah program yang kami buat dapat bersaing dengan program yang lain? Yang terakhir, apa manfaat dari program ini untuk pengguna? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Batasan masalah. Kami memberikan batasan masalah agar dalam penulisan proposal aplikasi ini tidak menyimpang. 1. Ditujukan untuk pengguna offline. 2. Memiliki masalah yang menarik dan user-friendly. 3. Dibuat agar program itu dapat memutar file musik tanpa koneksi internet. Lalu yang terakhir ialah dirancang sementara waktu dalam bentuk Windows. Next. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama ialah membuat suatu program yang dapat membantu pengguna dalam memutar musik walaupun tanpa internet sama sekali. Yang kedua ialah mempermudah kebutuhan pengguna dalam mendengarkan musik di mana saja. Dan ketiga ialah yang terakhir, memaksimalkan pengguna musik secara offline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Ya. Manfaat pembuatan aplikasi. Manfaat dalam pembuatan aplikasi ini adalah 1. Menambah pengalaman dalam pemrograman khususnya dalam bahasa Java. Kedua, mengetahui perencanaan dan pembuatan pemutar musik yang pernah kita gunakan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yang pertama adalah data, yang kedua analisis kebutuhan, 3. Pemrograman sistem, 4. Testing, 5. Penulisan laporan, 4. Development, 7. Rilis, dan 8. Evaluasi. Nah, kira-kira seperti ini rancangan desain kasarnya. Mungkin cukup sekian, Bu. Yang penting filenya ada di dalam sistem gitu ya. Iya, Bu. Ceritanya kamu bikin WinM-an gitu ya? Iya, mirip WinM kayak gitu, Bu. Oke, ini saya udah komentarin ya di Saiful ya, nanti Saiful cek ya. Ini rumusan masalahnya diganti, bukan yang itu ya, salah. Masalahnya sebetulnya apa sih? Sehingga jawabannya adalah kalian membuatkan aplikasi pemutar file audio dengan berbagai macam format file, itu kan ya? Nah, tujuannya harusnya itu ya, bikin aplikasi pemutar file audio yang bisa muterin berbagai macam format file, di mana file suaranya harus tersimpan di dalam sistem yang sama, gitu mungkin ya tujuannya ya. Nah, itu tujuannya itu, jawaban dari permasalahannya adalah itu, sehingga masalahnya apa gitu loh.
jawabannya udah ada, masalahnya apa? Ya, bukan yang seperti ditulis di proposal ya, bukan ya. Nah, terus di bab 2-nya di metode penelitian itu tolong didetailkan ya penelitiannya ya. Terus ini berarti ada tabel ya atau enggak? Iya Bu, ada tabel. Ada tabel, database ya. Mm-mm. Ada database sederhana ya. Oke, boleh silahkan ya. Terus di tabel ini ya, tabel saya cuma nulis perbaiki tabelnya. Maksudnya tabel ini ya, tabel jadwal pelaksanaan itu diperbaiki. Kayaknya itu mah copasan yang saya ya. Bener nggak? Soalnya saya nomor 4-nya tulisnya eval. Itu kalian nomor 4-nya eval juga tuh di jadwal pelaksanaan ya. Perbaiki tabel jadwal. Gitu ya. Oke, secara sistem mangga silahkan ya. Bisa dikerjakan, dilanjutkan ya. Oke, silahkan ditutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga berikutnya. Izin share screen Ibu. Kelompok berapa ya ini berikutnya teh? Kelompok 8. 8. Sok Adinda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sultan Berando Putra dengan NIM 103. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai aplikasi beringin yang beranggotakan Saya dengan NIM 2110881 Aditya Rahma. Saya Sintiana Azahra dengan NIM 34112111093. Kami sebelum membuat aplikasi beringin, kami memberikan nama aplikasi beringin ini dengan singkatan dari beri dan ingin. Kenapa beri dan ingin? Karena kita mau memberikan kepada siswa dan mahasiswa yang ingin belajar maupun berkegiatan produktif. Latar belakangnya itu selain karena seringkali melakukan penundaan dalam pengerjaan tugas, maka dari itu kami ingin meningkatkan produktivitas belajar siswa dan mahasiswa dan juga untuk mengurangi penggunaan media sosial maupun game pada smartphone. Tujuannya untuk memberikan motivasi dalam pembelajaran serta meningkatkan konsisten dalam berpikir dan terus belajar supaya tidak teralihkan, dan juga membuat aplikasi yang user-friendly dengan tampilan yang menarik. Manfaat dalam pembuatan aplikasi beringin ini yaitu untuk menambah minat belajar sama meningkatkan konsentrasi belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini ngeheng ya atau gimana nih? Nge-freeze. Rama itu nge-lag. Di saya atau di sana ya? Halo, halo? Dari Rahmanya, Bu. Kayaknya, bentar. Baik, aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa Java dengan bantuan text editor Notepad. Next.
Tampilan pertama awal aplikasi beringin muncul gambar pohon dan juga tombol start untuk memilih waktu belajar. Untuk tampilan memilih waktu belajar, user hanya bisa memilih waktu yang telah disediakan dan tidak dapat diinput secara manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Selanjutnya ada tampilan timer belajar, di mana di sini ada countdown atau hitung mundur, di mana dari timer yang telah dipilih oleh user tadi. Dan juga ada tampilan pohon. Selanjutnya ada tampilan untuk memilih pohon, di mana setelah countdown berakhir, user dapat memilih pohon mana yang akan ia tanam atau yang akan ia tanam pada aplikasi ini. Selanjutnya ada tampilan pohon yang bertumbuh, di mana setelah user selesai belajar sesuai dengan waktu yang tadi dicantumkan, jika user memilih waktu belajar selama 30 menit, maka pohon akan tumbuh misal 10 cm atau berapa senti gitu. Terus kalau misalnya 60 menit, pohon akan tumbuh berapa. Dan juga untuk tampilan selanjutnya ada jumlah pohon yang ditanam, di mana ini itu memperlihatkan seberapa sering user belajar dan dilihat dari jumlah pohon yang ada pada tampilan kotak ini. Ini rencananya aplikasinya mobile atau gimana? Menarik ya idenya, maksudnya kitanya belajar nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan maksudnya ya, idenya ya, nggak boleh cek sosmed, nggak boleh cek WhatsApp dan kawan-kawannya, benar-benar nggak boleh terdistraksi begitu kan ya? Iya, Bu. Dijagain sama si pohon, kalau pohonnya nggak terdistraksi dia akan tumbuh baik gitu kan? Iya, Bu. Nanti kalau kita sering belajar tanpa terdistraksi, nanti kelihatan pencapaiannya ya, udah ada berapa pohon yang kita tumbuhkan. Idenya bagus ya, tapi akan lebih cocok kalau disimpannya di mobile ya, smartphone ya. Bisa nggak kira-kira simpan di smartphone? Karena ini berhubungan sama thread ya. Jadi dia itu kayak ngeblokin semua aktivitas kan ya, nggak akan dimunculin. Jadi kalau misalnya kita keluar dari halaman ini gagal gitu kan ya, jadi ini harus nyala terus si aplikasi ininya. Begitu multitasking pohonnya nggak jadi kan ya, karena kan belajarnya terdistraksi gitu. Bisa nerapin Pomodoro ya kan, Pomodoro itu 20-10, saya lupa 20-10, 20-10 gitu ya. Jadi 20 itu 20 belajar, 10 istirahat, 20 belajar, 10 istirahat gitu. Kalau ini tadi ada 30, 15, berapa tadi? 30 paling sedikit ya. 30, ada 60, ada 120. Biasanya sih bisa per 20 sih, 20, 30, 45, jarang orang ini ya 120 terus-terusan gitu, jarang ya. Kalau mau dibikin Pomodoro ya, gitu. Nah, gimana? Bisa nggak nih jalan di smartphone? Kira-kira, karena idenya juga bagus ya. Meskipun kayaknya cuman pohon doang, enggak ya, tapi ini ngebantu ini kan, biar nggak terdistract ya lagi belajar. Nggak boleh buka halaman lain, hanya boleh beringin yang nyala gitu ya. Terus orangnya belajar pakai buku ya, belajar pakai apa gitu ya, buku tulis, nyatet atau apa. Kira-kira gimana nih? Mau dijalankan ini di smartphone? Atau belum kepikiran?
Belum kepikiran Bu kalau buat ngejalinnya enak di smartphone atau mau lewat web gitu di desktop. Kalau web nggak ada ini. Bukan web, maksudnya tuh mau smartphone atau di desktop gitu, belum kepikiran gitu. Soalnya kalau misalnya di smartphone tuh saya pikirnya mungkin bakal sedikit ribet, takutnya kayak gitu Bu. Belum ini ya, belum pernah kuliah mobile teknologi ya? Belum. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih di desktop juga, tapi berarti kalian harus belajar ngatur thread ya. Biar nggak multitasking. Jadi kalau ada multitasking, pohonnya langsung layu gitu. Begitu di minimize, layu. Begitu di multitasking, ditutup sama layar lain, pohonnya layu gitu. Kalau di desktop. Ya, dipikirkan caranya ya, mangga silakan di desktop, tapi tadi karena ini untuk fokus, begitu di minimize layarnya, pohonnya langsung mati. Begitu ditimpa sama layar lain, pohonnya langsung mati gitu. Artinya, wah gagal nih, kamu nggak fokus gitu, pohonnya nggak jadi tumbuh. Gitu sih kira-kira. Oh iya, terus di sini kan ada lihat di slide 7. Ada berapa banyak pohon yang berhasil kita tumbuhkan. Nah, berarti butuh database dong. Kalau rencananya sih di sini kita nggak akan pakai database Bu. Nggak bisa sih kalau mau memunculkan ini harus ada database. Iya, harus ada database sederhana untuk nyimpan data. Udah berapa banyak pohon yang tumbuh sama sentiannya ceritanya ya, tingginya berapa, nanti divisualisasi gitu. Nanti foto. Itu ya, dipikirkan kembali ya. Oke, idenya menarik ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga. Kelompok berikutnya. Bu, izin share screen. Sudah terlihat, Bu? Tok, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iksan Zaki Heriadi dari kelompok 3 dan selanjutnya adalah Saya Ramadan dari kelompok 3. Dan saya adalah Priftama Sidik dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi sistem peternakan hewan. Latar belakang dari aplikasi ini adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat di era ini banyak sekali memberi manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya pada bidang peternakan. Dikarenakan peternakan usaha peternak tidak perlu lagi untuk mencatat data penjualan di dalam kertas, melainkan bisa melakukannya di dalam sebuah aplikasi. Memang mencatat sebuah data itu pada kertas itu tidak salah, tapi cara tersebut kurang efektif pada zaman sekarang yang sudah serba digital. Pengenalan aplikasi ini aplikasi yang kami buat adalah sistem peternakan hewan. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan sebuah transaksi, memasukkan data seperti data sapi atau kambing, data pangan, dan juga user bisa mengorganisir berapa jumlah hewan ternak yang ada di dalam stok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di rumusan masalah ini ada rumusan masalah kami membahas adalah bagaimana penggunaan melakukan input data, bagaimana cara kerja aplikasi, dan ada apa dampak atau keuntungan bagi pemilik usaha setelah menggunakan aplikasi ini. Batasan masalah yang ada pada aplikasi ini yaitu ada aplikasi hanya terbatas transaksi sapi dan kambing yang ada dalam stok. 2, ada aplikasi ini tidak menggunakan sebuah database. 3, aplikasi ini tidak membahas secara spesifikasi tentang sapi atau kambing yang dijual. Gitu dilanjut oleh Priftama. Terima kasih.
Untuk tujuan pembuatan aplikasi ini, adapun dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mempermudah para pemilik usaha peternakan menjalankan bisnisnya. Dengan aplikasi ini, para petani bisa mengorganisir hewan ternak mulai dari transaksi sampai ke pangan ternak. Untuk manfaat, adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini mempermudah peternak dalam melakukan input atau output data dan memperlihatkan juga jumlah stok hewan ternak yang ada pada peternakan ini. Ini untuk desain awal aplikasi kami, Bu. Sekian, terima kasih. Yuk, coba lihat yang tadi. Oke, transaksional pakai database ya. Berarti pakai database ya. Iya Bu, harusnya pakai database sih. Harus. Dari ada stok hewan, mungkin ada stok pangan juga ya Bu ya. Harus ya. Kan transaksional karena dari tadi ceritanya transaksional ya. Iya, siap. Saya cek dari proposal di ISAN ya nanti ya ceknya ya. Ya, Bu. Di ISAN. Nih tabelnya masih kosong, belum ada arsir ya. Arsir tabel kegiatan masih kosong ya. Saya cek dari bawah nih. Terus kalian di sini harus pakai database. Kenapa? Karena di gambaran umumnya sudah ada CRUD ya. Pasti harus pakai database ya. Database. Terus metodenya kenapa pakai Rapid Application Development? Maaf Ibu, itu teh salah Bu. Saya belum update yang barunya. Saya ngirimnya yang salah itu Bu. Ini Copas ya? Bukan Bu. Ada enggak Bu? Terus metodenya apa dong? Kalau salah kenapa? Kok bisa ini? Bisa salah begini? PPT-nya ini Bu. Bentar. Enggak, di proposalnya kan RAD. Ya, itu kan dapat dari Google Bu, searching. Tapi saya mau cari lagi salah, tapi yang sekarang itu belum diupdate sama saya. Soalnya belum saya salah ngirim. Karena ini ya krusial banget ya pemilihan metode ini ya. Terus ada alasan kenapa RAD gitu ya. Nah, ini mah pasti saya baca ya, nggak mungkin nggak dibaca ya. Kalau ternyata copasan, aduh salah Bu, RAD nggak tepat, cari masalah nih. Jangan ya, jangan gitu ya. Oke, coba dicari, Anda metodenya apa nih? Iya, Bu. Bagaimana? Coba diperbaiki, perbaiki metodenya. Terus nggak cuma segitu doang. Baik, Bu. Ya, terus tujuannya. Bukan tujuan pembuatan proposal ya. Mempermudah usaha penjualan sapi, kambing agar terorganisir. Di sini ada stok pangan loh. Itu dibahas. Ya, jadi kan Bu, setiap peternakan kan pasti beli apa ya namanya teh? Ada stok makanannya kan pasti harus didata gitu Bu. Berarti ini apa? Transaksi di inventory? Ya, sebenarnya cuma kalau misalkan untuk pangannya mah cuma input datanya saja sih Bu. Input dan melihat data yang ada di dalam tabel pangannya aja. Jadi ini transaksi yang sebelah mananya nih? Ini transaksi Yang sebelah itunya Bu, buat sapi hewannya. Sapi Dan sapi dan kambingnya saja. Kalau yang pangan mah cuma data untuk diinput saja Bu, cuma untuk dilihat datanya, bukan untuk ditransaksi. Bukan. Ini transaksinya di inventory. Inventory itu berarti kamu ada sapi berapa, kambing berapa, kilo berapa, terus pakan punya apa, berapa kilo, merek apa, itu transaksi untuk di inventory. Kan transaksional itu kan bukan berarti transaksi jual beli perdagangan, bukan. Transaksional itu aplikasi kayak semacam tadi perpustakaan itu transaksional. Terus apalagi yang mengandung database tadi ada transaksional, ya maka aplikasi transaksional gitu loh, bukan jual beli dagang-dagang aja gitu aja, enggak sih.
kayak inventory itu juga transaksional gitu. Karena kan di situ ada barang datang, barang keluar ya. Ya, Bu. Gitu. Nah, kalau ini di penjualan atau di inventory atau dua-duanya? Ini mesti Inventory. inventory, Bu. Inventory berarti kalau inventory harus bahas pakannya juga gitu ya. Kalau inventory, saya sambil ngetik nih, bahas pakan juga ya. Jadi ngelihat stok pangannya bener nih di tujuan ya, mempermudah pemilik usaha melihat stok pangan untuk sapi dan kambing, itunya harus dikerjakan juga ya. Siap, Bu. Sama ini kan mempermudah usaha penjualan sapi dan kambing, berarti hanya di inventory aja nanti kalau sapinya keluar atau kambingnya keluar, di inventorinya ada statusnya terjual. Terjual, ya, Bu. Iya, di situ aja udah. Masalah duit-duitannya kamu nggak bahas. Nah, itu ada di batasan masalah, tidak membahas transaksi perdagangannya. Nah, tidak membahas transaksi jual belinya, itu dibahas ya. Ya, Bu. Batasan masalahnya berarti diperbaiki. Batasan masalah perbaiki. Misalnya tidak membahas mengenai jual beli apa ini namanya hewan ternak ya. Ya, Bu. Ternak. Gitu. Ya, terus masalahnya bukan yang ini ya, bagaimana pengguna dapat menginput data hewan, bukan yang itu ya. Apa sih masalahnya? Perbaiki ya. Ya, Bu. Masalah diperbaiki. Apa masalahnya? Sehingga jawabannya adalah sistem inventory sapi kambing, gitulah kurang lebih. Ya, sehingga dibikinkan sistem inventory sapi kambing ya. Invertar misalnya ya. Inventory ternakan gitu ya. Itu invertar, inventory ternak Hari Raya Idul Adha, meni panjangnya disingkat jadi invertar misalnya ya. Terserah kamulah namanya mau apa. Begitu kira-kira ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kan ya. Ya, Bu. Dibatasi. Baik, silakan ditutup. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya ya, berarti ya. Tadi kelompok terakhir ya. Timothy udah semua berarti ya. Ya, sudah, Bu. Kelompok 3 tadi terakhir. Sehingga apa yang sudah kalian presentasikan hari ini, itu kalian kerjakan ya. Mangga silahkan diambil lagi proposalnya yang sudah saya komentari di Google Classroom melalui perwakilannya masing-masing. Oke. Oke, mungkin segitu dulu ya. Minggu depan insya Allah kita ketemu offline, udah mulai masuk ke ruhnya ya, udah mulai masuk ke main course dari PO1. Kita bahas Java minggu depan ya. Oke, mudah-mudahan offline, nanti saya kabari. Selama tidak ada perubahan kita offline gitu aja ya keputusannya ya. Selama tidak ada perubahan kita offline. Kalau ada perubahan nanti saya kabari di grup ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sudah mulai bisa bekerja ya sesuai dengan yang kalian ajukan di proposal. Semangat semuanya ya. Jangan SKS ya. Kerjain dari sekarang. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.